Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Meli Juli Angelina Sagala dengan NIM D1D0 21033 dari kelas R001 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun 2023. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah konservasi sumber daya hutan dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Esud MSI. Materi yang saya jelaskan diambil dari jurnal Agrotek yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Margasatwa Komara Kabupaten Tagalar yang disusun oleh Sahrudin, Amit Joneng, dan Sudirman Numba. Di sini saya akan membawa 4 pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Kawasan Suaka Margasatwa Komara ditunjuk sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147/KPT SII 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Margasatwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Taman Buru Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237/KPTS 2/1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152 hektar dan Suaka Margasatwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor nomor 911/KPTS 2/1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Kawasan ini bertujuan untuk pengelolaan habitat rusa dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya kera hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Di dalam kawasan ini juga terdapat vegetasi tingkat atas berupa jati, biti, arah, kemiri, ketapang, dan terdapat juga vegetasi bambu yang menyebar hampir seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan. Perjalanan Suaka Margasatwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pengundulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi tentang atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48/Menhub 2/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi, kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan seringkali terjadi akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Margasatwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Yang kedua itu metode penelitian. Penelitian dilaksanakan di kawasan Suaka Margasatwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017.
Pendekatan yang dilakukan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data yang kemudian dilakukan analisa data. Analisis foto udara atau citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs asosiasi, dan konvergensi bukti. Hasil analisa foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan menggunakan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Hasil dari perbandingan tersebut dilakukan analisis melalui beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi, sehingga akan diputuskan arah pemulihan yang sesuai pada setiap lokal yang terdegradasi. Analisis data menurut Perdijen KSDAE nomor P12 Analisis data menurut Perdijen KSDAE nomor P12/KSDAE/2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing dan atau ground check. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengkaji lokasi yang terdegradasi yaitu 1. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan, kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Kemudian data koordinat poligon diunduh ke aplikasi ArcGIS 10.3 sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi. Yang kedua itu inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Data yang diambil pada inventarisasi ini adalah mengetahui kerapatan tegakan, ketersediaan anakan atau hektar, jumlah tegakan berdiameter kurang lebih 20 cm, dan jumlah tegakan berdiameter lebih besar 10 cm. Dan bisa dihitung dalam rumus seperti berikut. Data hasil inventarisasi selanjutnya digunakan dalam penentuan tipologi kerusakan kawasan hutan yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi, data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan frekuensi, dominansi, indeks nilai penting atau INP. Dari hasil perhitungan tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan pada lokasi pemulihan nanti. Hasil akhir dari penelitian ini adalah diketahuinya arah pemulihan ekosistem di kawasan tersebut. Hasil dan pembahasan. Identifikasi foto udara atau citra. Pada tahun 2016, dapat luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Pengenalan objek merupakan bagian vital dalam interpretasi citra. Untuk itu, identitas dan jenis objek pada citra sangat diperlukan dalam analisis memecahkan masalah yang dihadapi. Dari hasil identifikasi dilakukan digitasi secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Yang kedua itu pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kumara, Kabupaten Takalar, yaitu blok Caponga Peta 1 dengan ukuran 34,12 hektar, blok Gunung Tinambung 1 Peta 2 dengan luas 39,46 hektar, blok Gunung Tinambung 2 Petak 3 dengan luas 25,76 hektar, dan blok Sapaga Peta 4
dengan luas 23,31 hektar. Yang ketiga, inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik sampling dengan bentuk peta ukur atau plot berbentuk lingkaran. Peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar dan intensitas sebesar 5%. Pada petak 1 terdapat tegakan Marasikapa, bambu, marapao, dan lain-lain. Hasil inventarisasi yang terdegradasi yaitu jumlah anakan 242 batang, jumlah tegakan diameter 10 cm 140 batang, dan jumlah tegakan diameter 20 cm 75 batang. Petak 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Pada petak 2 terdapat tegakan jabon, Marasikapa, bambu, marapao. Hasil inventarisasi yang terdegradasi jumlah anakan 210, jumlah tegakan diameter 10 cm 141 batang, dan jumlah tegakan diameter 20 cm 40 batang. Petak 2 termasuk kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Pada petak 3 terdapat tegakan jati lokal, jati putih, mahoni, biti, bunga, ketapang, ranging, palapi, akasia, dan jabon. Hasil inventarisasi yang terdegradasi jumlah anakan 321 batang, jumlah tegakan diameter 10 122 batang, jumlah tegakan 20 cm 30 batang. Petak 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Pada peta keempat, terdapat tegakan mahoni, biti, jati, jabon, dan marasikapa. Hasil inventarisasi yang terdegradasi anakan 293 pohon, tegakan diameter 10 cm 329 batang, tegakan diameter 20 119 batang. Peta keempat termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Analisis selanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Margasatwa Komara. Jumlah jenis pohon yang ditanam disarankan paling sedikit 30% dari ekosistem utama alam yang ada di daerah areal restorasi dengan komposisi jenis pioner 60%, semi klimaks 20%, dan klimaks 20%. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan, terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu teraterasa, bambu, dan kirasa. Pada tingkat pancang, terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu teraterasa, marapao, dan kirasa. Pada tingkat tiang, terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu bambu, rao, dan marapao. Pada tingkat pohon, terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu paciri, rao, dan teraterasa. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu atau bambusa sp, teraterasa atau Felicium sp, rao atau Dragontomelon dao, dan marapao atau Mangifera sp, dan kirasa atau Garcinia mangistana. Untuk jenis paciri atau Spatula camerata merupakan jenis tanaman invasif. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Margasatwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdijen KSDAI nomor P12/KSDAI/2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu atau bambu CSP, teraterasa atau Felicium sp, rao atau Dragontomelon dao, marapao atau Mangifera sp, dan kirasa atau Garcinia mangostana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.